Hey bro and sister, terima kasih kalian udah mampir ke channel YouTube ini. Jangan lupa untuk like dan komen, dan jangan lupa juga buat subscribe biar channel ini semakin bagus nantinya dan semakin berkembang juga. So kali ini bro and sister, aku akan bawakan beberapa fakta unik tentang kehidupan di India. Selain dikenal dengan film Bollywood mereka yang mendunia, India juga dikenal di dunia sebagai negara dengan penduduk terbanyak kedua di bumi. Nah, mungkin karena banyaknya penduduk ini menjadikan beberapa masyarakat terpaksa melakukan beberapa budaya yang cukup aneh. Langsung aja, ini dia. Seperti yang kita ketahui, India memang dikenal sebagai negara dengan berbagai macam adat dan budaya, bahkan dikenal dengan berbagai tradisi. Bahkan beberapa ritual atau tradisi mereka itu ada yang aneh, bahkan hingga menyeramkan nih. So langsung aja, ini dia yang pertama. Anak-anak dikubur untuk dijadikan korban persembahan. Di sebuah kuil di India, ribuan orang menghadiri sebuah ritual. Sebanyak 106 anak-anak dijadikan korban untuk ritual ini. Anak-anak ini akan dikuburkan hidup-hidupnya, dikuburkan hidup-hidup di depan kuil sebanyak 106 anak-anak tadi. Dan mereka akan dikuburkan selama lebih dari 1 menit untuk menyembah Dewi India. Bagi penduduk desa setempat, anak-anak yang ditunjuk sebagai korban persembahan tadi itu tidak hanya dapat memenuhi keinginan mereka atas doa terhadap Dewi tadi, tapi juga sebagai kemuliaan tertinggi. Jadi kalau kamu anak-anak yang pernah dikubur kayak begitu tadi, secara nggak langsung derajat kalian itu tinggi, Prinses. Selama ritual, para anak-anak tadi akan ditutupi dengan lumpur, kemudian para penduduk desa akan memanjatkan doa, dan sampai 1 menit kemudian ritual itu dinyatakan selesai, dan anak-anak ini pun dibangkitkan kembali. Jadi ritual ini sudah ada sekitar 400 tahun yang lalu, bahkan pemerintah desa setempat pun tidak ingin untuk mengintervensi ritual tersebut. Bahkan beberapa pejabat negaranya dari luar kota jauh-jauh datang ke desa hanya untuk melihat kejadian atau ritual tersebut. So yang kedua, pengusiran setan dengan menikahi hewan. Kalau kalian pernah dengar kisah lelaki India yang menikah dengan anjing, itu benar adanya teman-teman. Jadi di India terdapat sebuah kepercayaan bahwa roh-roh jahat dapat merasuki tubuh-tubuh manusia yang hidup di dunia ini. Manusia-manusia yang dirasuki biasanya wanita, kebanyakan wanita nih. Ketika anak perempuan lahir di dunia nih ya, dengan keadaan yang aneh atau cacat, dia itu dianggap kerasukan setan. Serem nih proses. Alih-alih dibawa ke dokter atau diobatin, enggak. Mereka itu akan justru mengawinkan anak tersebut dengan hewan. Salah satu tanda kalau bayi tadi kerasukan setan itu contohnya ada gigi yang tumbuh saat dia baru lahir. Itu kan aneh ya, biasanya baby kalau baru lahir itu kan nggak ada giginya, Prinses. Jadi kalau bayi di sana kamu lahir, kamu punya gigi, itu kamu akan dianggap bahwa kamu kerasukan setan. Dan ya seperti yang aku bilang tadi, mereka itu nggak akan membawa kamu ke ahli medis, tapi kamu akan dinikahkan dengan anjing atau kambing. Bahkan ya, Prinses ya, pernikahan ini dilakukan dengan acara dengan pernikahan normal pada umumnya, dengan gimana kamu dengan menikah sesama manusia, itu akan dilakukan seperti itu. Jadi akan meriah. Kalau di Indonesia itu akan ada hajatannya, akan ada orkesnya, akan dibuat semeriah mungkin seperti pernikahan normal pada umumnya. Menikah dengan hewan ini dianggap akan membuang kutukan, sebab mereka percaya bahwa energi negatif yang dimiliki manusia ini nanti akan tertransfer terhadap hewan yang mereka nikahi tadi. Bahkan dapat dipercaya setelah pernikahan ini pun nanti hal ini akan menjadi suatu pembawa keberuntungan terhadap orang yang menikah tadi, atau hidupnya itu nanti kelak akan menjadi lebih baik, dan bahkan dia bisa dibilang lebih sukses lah mungkin ya. Namun di samping itu ya nih ya, bro and sis, kalau kamu nikah sama hewan di sana contohnya nih ya, kamu tuh nggak harus berhubungan badan kok. Itu hanya sebagai ritual aja. Bahkan setelah kamu menikah dengan hewan tadi, kamu dapat melakukan pernikahan lagi dengan orang-orang normal atau dengan pasangan kamu yang kamu cintai gitu. Fakta yang ketiga, upacara pelemparan bayi. So, selama 500 tahun, penduduk di India bagian barat nih ya, bro and sis, melakukan tradisi di mana seorang bayi dilempar dari ketinggian 25 meter atau setinggi 50 kaki. Gila, ini serem banget. Kalau bayangin aja 25 meter itu tingginya semana ya? 25 meter itu anggap tingginya setiang bendera. Biasanya tiang bendera di sekolah itu tingginya bahkan nggak sampai 25 meter deh kayaknya. Itu tingginya segitu, dan seorang bayi akan dilempar ke bawah. Sebelum bayi tadi dilempar, di bawah akan ada orang-orang yang sudah menyiapkan kain putih untuk menangkap bayi tersebut. Jadi bayi tersebut akan dilemparkan dan akan ditangkap di bawah oleh kain. Parahnya nih ya, kalau kalian tahu, bro and sis ya, bayi-bayi itu kalau baru lahir itu tulangnya nggak kuat. Nih, tulangnya bayi itu nggak kuat, nggak boleh sembarangan gendong aja salah. Bahkan kalau kita gendong dia, lehernya itu nggak boleh, kepalanya itu nggak boleh sampai ada di sini lewat dari tangan. Karena lehernya nggak kuat buat ngangkat kepalanya sendiri nih, bayi nih ya. Apalagi sampai dilempar dari ketinggian 25 meter.
Gila nggak ini? Mereka percaya dengan melakukan tradisi ini, maka kesehatan dan keberuntungan akan selalu menyertai bayi yang tadi. Dan sampai sekarang kebiasaan itu masih berlangsung, biasanya dilakukan di bulan Desember. Selama tradisi ini berlangsung, penduduk desa bilang kalau nggak ada sih para bayi yang terluka, everything's okay, nggak ada yang memang benar-benar cedera serius. Bahkan para penduduk dan orang tua tadi itu, orang tua yang mempunyai anak tadi itu, mereka sangat gembira nih. Seneng banget melihat anak-anaknya dilempar dari ketinggian 25 meter. Bayangin. Jadi buat para orang tua yang ingin anaknya diikutkan ke dalam tradisi melempar tadi itu ya, di dalam ritual pelemparan bayi tadi, mereka akan mengucapkan sumpah di depannya babase atau di depannya kuil. Menurut cerita yang ada, dulu ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa kalau ingin anaknya sehat atau sembuh dari penyakit, lemparkan anakmu dari atas kuil. Dan ini pun terus berlangsung akhirnya sampai sekarang. Tradisi ini sempat dilarang oleh Komisi Perlindungan Anak di India karena dianggap berbahaya bagi psikologi sang bayi. Ya, terus aja dong, dilempar dari ketinggian 25 meter. Karena itu pada tahun 2009 ya, tradisi ini dilarang, Broensis. Namun faktanya, jika kita pergi ke beberapa desa terpencil di bagian barat India, itu tradisi ini masih berlangsung, ya seperti yang aku bilang tadi, di bulan Desember. Fakta yang keempat, Broensis. Jadi sebelum nonton fakta yang keempat ini, aku akan sampaikan bahwa nanti akan ada video yang cukup ngeri ya, yang mungkin kalau kalian orangnya jijik atau nggak kuat melihat, mending dicepetin aja nggak apa-apa. Yang keempat adalah mayat yang tidak dikremasi akan dibuang di Sungai Gangga. Umat Hindu di India memiliki tradisi untuk membakar mayat jika ada kerabat atau saudara yang meninggal. Dan setelah tradisi pembakaran tadi, setelah ritual pembakaran tadi, mayat, tulang-tulang atau abs dan sisa-sisa pembakarannya, intinya semua sisa pembakaran tadi akan dibuang ke Sungai Gangga. Hal ini dipercaya Sungai Gangga tadi akan membawa mereka menuju kedamaian. Nah, kalau teman-teman sering lihat di film, beberapa film India, kalau pernah nonton, salah satunya itu film apa dulu ya? Mr. Pot apa yang penemu pembalut kalau nggak salah. Sungai Gangga itu masih menjadi salah satu tempat di mana orang India bergantung untuk melaksanakan kehidupannya. India itu Sungai Gangga itu masih menjadi tempat untuk cuci baju, untuk mandi, untuk melakukan kegiatan sehari-hari, mereka selalu melakukannya di Sungai Gangga. So teman-teman, kalau tadi ada yang membakarkan mayat, namun hal itu hanya berlaku untuk orang kaya. Gimana dengan orang miskin yang nggak sanggup membeli bahan-bahan perlengkapan seperti kayu bakar atau minyak untuk membakar mayat tadi untuk melaksanakan ritual itu? Mereka akan membuang mayat kerabat mereka ke Sungai Gangga, dibiarin hanyut gitu aja. Dan selain jasad orang miskin, biasanya jasad perempuan yang belum menikah pun akan dihanyutkan begitu saja di Sungai Gangga. Sebagian umat Hindu India percaya bahwa perempuan yang dihanyutkan tadi akan terlahir kembali di tengah-tengah keluarga yang ditinggalkannya. Tidak hanya itu saja, karena Sungai Gangga yang dianggap suci tadi ini ya, Broensis, dengan menghanyutkan mayat, hal itu akan dianggap bahwa mayat yang dihanyutkan tadi itu menjadi suci. Dan akibatnya, pemandangan mayat di Sungai Gangga itu sungguh hal yang biasa. Mayat-mayat ini akan dibiarkan mengapung begitu saja, dan jika air sungai surut, mayat-mayat tersebut akan nyangkut di tepian-tepian sungai. Mereka akan kandas, dan biasanya mayat-mayat itu akan tergeletak begitu saja di Sungai Gangga, di tepi-tepian. Dan tidak jarang, burung gagak, anjing, atau hewan-hewan yang lain itu akan mampir dan memakan daging-daging busuk tadi. Dibiarin tuh sampai membusuk. Meskipun begitu, kebiasaan ini menimbulkan banyak kekhawatiran. Sebab mayat yang dibuang tadi itu semua orang tanpa batasan. Jadi kalau kamu meninggal karena bunuh diri, penyakit, keracunan atau digigit ular, kamu tetap akan dihanyutkan ke Sungai Gangga tadi. Jadi bisa dibayangkan betapa berbahaya dan betapa tingginya tingkat racun di sungai ini akibat pembusukan dari mayat-mayat tadi. Wow. Oh ya, kalau kalian mau lihat videonya, ini dia videonya. So teman-teman, demikian kisah hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir video. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga biar channel ini semakin berkembang dan jadi lebih baik. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk bahagia hari ini. Bye-bye.